Apa yang sebenarnya tengah dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto lewat reshuffle beruntun ini? Kami akan membahasnya pemirsa malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda. Ini kebetulan ketiga narasumber saya sudah hadir di Studio TV One. Di sebelah kanan saya ini juga sudah hadir ada politikus dari Partai Gerindra, ada Pak Sugiat Santoso. Selamat malam Pak Sugiat. Selamat malam pemirsa TV One dimanapun berada. Oke. Di sebelah Pak Sugiat ini juga sudah kami hadirkan pemirsa, dosen ilmu politik dari Universitas Indonesia, ada Pak Cecep Hidayat. Selamat malam Pak Cecep. Selamat malam Mbak Vena, selamat malam pemirsa. Oke. Saat itu juga kami turut menghadirkan pengamat komunikasi politik dari BRIN, ada Profesor Dr. Lili Romli. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Vena. Oke, pertama saya ingin menuju ke Gerindra ya, ke Pak Sugiat terlebih dahulu. Pak Sugiat, ini kalau kita lihat hostnya malam hari ini bintang tamunya ya. Oke, Pak Sugiat, reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam 11 bulan pemerintahannya sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Apa yang sebetulnya ingin ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan lewat langkah cepat ini? Ya, reshuffle itu kan kalau dalam sistem pemerintahan kita yang menganut sistem presidensial itu sesuatu yang biasa, Mbak. Kalau ibarat pertandingan bola yang 2 kali 45 menit saja ada pergantian pemain. Apalagi dalam konteks mengelola sistem pemerintahan yang itu dinamika dan problematikanya itu sangat banyak. Saya pikir sama seperti pergantian pemain di pertandingan sepak bola, pasti niatnya Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden yang memiliki hak prerogatif dan otoritas penuh melakukan reshuffle, pasti target utamanya dari sekian banyak pertimbangan ya, ada pertimbangan stabilitas politik, ada pertimbangan konfigurasi misalnya partai politik, tapi yang paling dominan dari reshuffle yang dilakukan oleh seorang presiden pasti dominasinya adalah bagaimana kinerja kabinetnya itu bisa lebih baik ketimbang sebelumnya, bagaimana eksekusi kebijakan atau program-program pembangunan itu bisa terlaksana ketimbang yang sebelumnya. Ya intinya Bapak Prabowo Subianto ya pasti ingin melahirkan kabinet yang itu bisa memenangkan pertandingan dari setiap kebijakan dia terkait dengan hajat hidup rakyat. Oke, tapi yang jadi pertanyaan begini, untuk reshuffle kedua dan juga reshuffle ketiga, ini jangka waktunya, perbedaan waktunya ini cukup singkat. Kenapa tidak sekaligus dilakukan reshuffle di momen tanggal 17 kemarin dan reshuffle kedua ini rasanya bisa menunggu begitu untuk reshuffle ketiga? Ya itulah yang menunjukkan bahwa reshuffle itu prerogatif penuh dari presiden. Kapan waktunya, apakah selisihnya cuma seminggu dan siapa yang direshuffle dan bagaimana mekanisme reshuffle-nya, itu menjadi otoritas Bapak Presiden. Tapi saya pikir bukan dalam konteks itu ya. Kalau dari selama 11 bulan ini ada beberapa ya hal yang sangat fundamental dari apa yang dilakukan Pak Prabowo terkait dengan reshuffle. Misalnya terkait dengan reshuffle Menteri Keuangan. Saya pikir itu akan memberikan perubahan yang sangat fundamental bagaimana arah ekonomi kita di masa yang akan datang dengan menteri yang baru ketimbang misalnya dengan menteri yang lama. Pendekatannya pasti berbeda. Begitu juga misalnya dengan pergantian Menko Polhukam. Pasti niatnya bagaimana stabilitas politik, stabilitas keamanan itu bisa terjaga, tidak lagi terulang dengan peristiwa-peristiwa yang kemarin yang hampir membuat kita terpecah belah dan kerusuhan di mana-mana. Saya pikir itu hal yang sangat krusial yang harus kita sikapi secara bersama. Oke, Pak Cecep, secara politik apa yang Anda tangkap? Oke, jadi reshuffle ketiga ya dalam waktu 11 bulan ini itu saya bisa menyimpulkan dengan 3 hal ya. Pertama ada koalisi, ada perubahan koalisi, kemudian ada perubahan internalisasi dan dan yang ketiga itu adalah respon terhadap publik. Pertama dalam terkait koalisi ya, bagaimana kemudian dalam sistem presidensial tentu yang dilakukan Presiden Prabowo ini kan dia terbentuk dari koalisi banyak partai sehingga kemudian ketika melakukan reshuffle dia harus melakukan rebalancing ya, bagaimana dia berusaha menyeimbangkan partai-partai pendukungnya. Dan ketika kita lihat dengan komposisi yang berubah ya, itu sebenarnya ada proses konsolidasi ya yang kebetulan lebih yang masuk adalah lebih banyak dari partai pendukung presiden, itu yang pertama. Kemudian masalah institusional dan adaptif terhadap kebijakan. Tentu Presiden Prabowo sepanjang 10 bulan kemarin sampai nanti 2 bulan ke depan ini butuh ya merespon segala hal. Ada dinamika di luar, baik itu masalah politik, baik masalah ekonomi, moneter dan seterusnya. Sehingga kemudian dirinya berusaha beradaptasi dengan kebijakan. Kita lihat bagaimana ketika Menkyu baru menggantikan Menkyu sebelumnya itu ada perubahan kebijakan misalnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kita bicara
mengenai apa namanya legitimasi dan respon terhadap keseluruhan ya. Bagaimana kemudian ketika Prabowo ingin bertahan, tentu dia kan ingin loyalitas ya. Bagaimana kemudian ketika dirinya ingin melahirkan kebijakan-kebijakan ke depannya, butuh dukungan. Dan itu bisa diperoleh jika ya anggota kabinetnya semakin solid. Jadi pergantian yang kemarin yang terakhir ini kan ada 2 menteri, 3 wamen, 3 kepala, 2 wakil kepala, dan 1 penasihat ahli ya. Jadi bagaimana komposisi itu semua tentu bertujuan untuk mendukung ya stabilitas ke depan, mendukung konsolidasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo gitu ke depannya. Oke, kalau dari kacamata komunikasi politik, Prof, strategi apa yang nampaknya ini tengah ditampilkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Iya, kita tahu bahwa peristiwa demo, demo yang tanggal 25 sampai 28 Agustus itu, salah satu tuntutan itu kan ada 2 hal ya, garis besar menurut saya. Pertama, kekecewaan terhadap komunikasi publik yang dilakukan oleh para pembantu Pak Prabowo ini. Termasuk lakunya juga, etikanya, sehingga menimbulkan kemarahan, kejengkelan terhadap para pejabat-pejabat publik itu. Terus yang kedua, akibat komunikasi publik yang jelek itu, kemudian publik menuntut lebih jauh agar ada perombakan kabinet. Nah, nampaknya Pak Prabowo reshuffle jilid 2 dan jilid 3 ini bagian dari respon komunikasi yang dituntut oleh masyarakat agar melakukan perombakan. Meskipun menurut saya pribadi gitu reshuffle ini masih belum tuntas, masih setengah hati. Meskipun ya karena sebagian tuntutan-tuntutan publik itu kan terhadap menteri-menteri dan pejabat itu kan belum semuanya di reshuffle. Ya hanya 2 menteri aja sebenarnya, karena 3 menteri lah. Menteri Ekonomi, Menko Polkam, dan Menteri Koperasi itu kan. Tetapi kan ada beberapa menteri dan pejabat juga yang agar dilakukan reshuffle juga. Nah, sebenarnya tuntutan publik itu karena sayang terhadap Pak Prabowo gitu, agar bagaimana mesin kabinet ini berjalan dengan cepat. Tetapi saya lihat di balik reshuffle itu, tadi saya mungkin menambahkan dari Pak Cecep, terjadi juga konsolidasi kekuasaan pada diri Pak Prabowo. Paling tidak 2 hal lah konsolidasi kekuasaan itu dalam reshuffle kabinet jilid 2 dan jilid 3 ini. Pertama adalah bahwa kader-kader Gerindra dan lingkaran elit sekitar Pak Prabowo itu naik menduduki posisi strategis menjadi menteri. Tentu ya mungkin dibalik itu agar membangun loyalitas. Tapi yang kedua adalah konsolidasi kekuasaan, bahwa untuk menunjukkan Pak Prabowo ini orang yang sekarang tidak lagi dibayang-bayangi oleh orang lain gitu. Menarik apa yang dikatakan oleh Prof. Lili dan juga Pak Cecep tentunya. Salah satunya adalah konsolidasi kekuasaan, kemudian juga tuntutan yang belum tuntas. Silakan direspon. Ya, kalau terkait dengan konsolidasi politik atau konsolidasi kekuasaan, saya pikir Pak Prabowo selama hampir 1 tahun ini itu tidak ada kendala apapun. Bahwa hampir semua partai politik di parlemen, bahkan even PDIP sekalipun, walaupun mereka tidak masuk dalam sisi pemerintahan, dengan sangat lugas jelas Bu Megawati sebagai pimpinan PDIP mengatakan bahwa PDIP akan mendukung segala kebijakan Bapak Prabowo Subianto dalam konteks terkait dengan hajat hidup rakyat. Dan itu terlihat misalnya kemarin ketika pasca kerusuhan ya, Prof, ya, misalnya bagaimana Pak Prabowo mengkonsolidasikan bukan hanya pimpinan partai politik. Kalau pimpinan partai politik kemarin terlihat jelas bahwa Bu Mega hadir, ketua-ketua partai politik yang ada di parlemen hadir, juga konsolidasi di civil society, bagaimana pimpinan-pimpinan organisasi keagamaan juga hadir ketika Pak Prabowo berusaha untuk melakukan tahapan-tahapan atau langkah-langkah sistematis untuk memedam kerusuhan kan. Saya pikir tidak ada kendala apapun dalam konteks konsolidasi kekuasaan atau konsolidasi politik.
Tapi saya menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Lili tadi, bahwa memang ada respon publik, respon rakyat terkait dengan bagaimana evaluasi kinerja pemerintahan, khususnya kabinet selama hampir setahun ini. Bagaimana kondisi ekonomi kita, bagaimana, ya banyak sekali lah kan. Dan apalagi Pak Prabowo itu punya ambisi yang sangat besar, program-program yang terkait dengan hajat hidup rakyat itu cepat tereksekusi. Makanya kemarin ada pergantian Menteri Koperasi. Bagaimana koperasi Desa Merah Putih itu bisa tereksekusi dan itu bisa bagian dari mengangkat pertumbuhan ekonomi akar rumput kan. Begitu juga misalnya Menteri Keuangan yang menjadi sangat fundamental dari reshuffle yang kemarin itu. Bagaimana arah pembangunan ekonomi kita itu satu napas, satu frekuensi, satu ideologi dengan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Prabowo Subianto selama ini. Saya pikir itu. Menarik ya kalau kita lihat utak-atik menteri ini seperti cari komposisi ideal ataupun mencari akselerasi. Benarkah demikian? Kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami.